Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Acemi God. Selamat menyaksikan. Bab 801 datang ke pintu. Kekuatan lain mungkin keberatan tentang Tai Wumen, tetapi keluarga Tong Tian tidak akan melakukannya, karena mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, dan mereka juga keluarga Tong Tian kuno. Saat ini, masalah ini telah menyebar di dunia baru. Jika Feng keluarga tidak menyelesaikannya ya, mereka pasti akan diejek, jadi mereka harus menjatuhkan Chen Xiang. Di alam Tai Wushuan, Chen Xiang sedang makan barbeque dengan seorang lelaki tua berambut putih yang ceroboh. Bajingan kecil, kesengsaraanmu yang tiada tara benar-benar menyenangkan, aku ingin mencobanya sebagai guru, haha. Huang Jintian tertawa keras setelah mendengar perjalanan Chen Xiang melalui kesengsaraan. Tuan, jika itu bukan bencana api, aku sudah lama mati, kamu masih tega tertawa di sini, kata Chen Xiang dengan marah. Hei, jika kamu bukan seorang alkemis, mungkin kamu tidak akan menjadi Huo Jie. Huang Jintian tertawa. Ketika seorang alkemis melintasi malapetaka, kekuatannya yang luar biasa akan lebih kuat, tetapi Chen Xiang tidak dapat merasakan apakah kesengsaraan nirvananya lebih kuat daripada yang lain dalam malapetaka 2000 orang. Tuan, apa asal-usul keluarga Tong Tian? Sial, mereka benar-benar mengatakan bahwa kungfu penunduk naga Tai Chi diciptakan oleh leluhur mereka, dan mereka ingin merebut pedang berharga saya, mengatakan bahwa pedang berharga saya terkait dengan leluhur keluarga Tong Tian mereka. Ketika Chen Xiang mengatakan ini, wajahnya masih penuh amarah. Persetan, sekelompok bajingan ini, jika bukan karena lelaki tua di dunia misterius tempat mereka bersembunyi, aku hampir memusnahkan keluarga Tong Tian saat itu. Huang Jintian sangat marah, dan dengan kejam menghancurkan sepotong daging di tangannya memukul tanah, kelompok orang ini muncul. Ketika saya bepergian melintasi perbatasan, saya dikejar dan dibunuh oleh sekelompok bajingan. Mereka juga ingin merebut Tai Chi Dragon saya menundukkan kungfu. Chen Xiang tertegun itu terlalu tak tahu malu, selama itu adalah seni bela diri yang kuat, itu milik mereka. Nak, izinkan saya memberitahu Anda, jika seseorang tertarik untuk merebut naga Tai Chi Anda menundukkan kungfu, bahkan jika dia adalah Raja Surgawi Laozu, penggal kepalanya terlebih dahulu. Huang Jintian mendesak dengan wajah serius, jangan pernah membiarkan Tai Chi menundukkan kungfu naga gagal. Di tangan keluarga Tong Tian. Chen Xiang mengangguk dan berkata, aku tahu. Keluarga Tong Tian memang tidak lemah. Alasan mengapa mereka disebut keluarga Tong Tian adalah karena jalan mereka ke surga tidak terhalang, yaitu mereka tidak akan bertemu nirvana. Ketika mereka menerobos nirvana, itu setara dengan alam kultivasi lainnya. Saya pikir itu ada hubungannya dengan latihan yang mereka lakukan, atau ada hubungannya dengan darah mereka, kata Huang Jintian sambil berpikir. Chen Xiang terkejut, dia tidak akan menghadapi kesengsaraan nirvana, jadi bukankah sangat mudah untuk mengatakan bahwa jalan kenaikan keluarga bangsawan Tong Tian ini? Namun, karena mereka tidak memiliki kesengsaraan nirvana, mereka belum lulus ujian bencana, dan kekuatan mereka akan jauh lebih rendah daripada level yang sama, jadi mereka akan mencari banyak latihan untuk menebusnya. Di sana akan menjadi kerugian seperti itu. Huang Jintian melanjutkan. Chen Xiang tidak menyangka bahwa Huang Jintian melakukan kontak dengan keluarga Tong Tian, dan kemudian dia memberitahu Huang Jintian tentang tabrakan antar benua di dunia baru. Sangat mungkin hal ini pasti akan terjadi ketika dunia berevolusi. Jika benar-benar menjadi seperti ini saat itu, saya bisa keluar. Saya juga menunggu hari ini. Sekarang keluarga Tong Tian telah mengambil tindakan, hanya untuk mereka yang memerintah dunia baru penyebab besar sedang membuka jalan. Setelah evolusi dunia baru selesai dan menjadi dunia yang lebih stabil dan kuat, orang-orang tua di keluarga Tong Tian akan dapat meninggalkan alam mendalam, dan Tong Tian mereka keluarga akan dapat merajalela. Chen Xiang menarik ekspresi serius. Dengan nadanya, keluarga Tong Tian benar-benar punya rencana. Bukankah orang-orang tua itu berencana untuk naik? Chen Xiang bertanya dengan curiga. Kenaikan bukanlah hal yang baik. Jika kamu tidak naik, kamu adalah eksistensi terkuat di sini, tetapi jika kamu naik ke surga, kamu hanyalah seekor semut.
Jika kamu berlatih dengan baik dan memiliki sumber daya yang cukup, kebanyakan orang akan bersembunyi terlebih dahulu di alam yang mendalam dan berkultivasi dengan sukses, dan kemudian naik ke alam surga. Huang Jintian menjelaskan, keluarga Tongtian sangat mendominasi. Anda telah membunuh banyak dari mereka dan menampar wajah mereka dengan keras. Mereka pasti tidak akan melepaskannya. Chen Xiang tersenyum, saya tidak takut pada mereka, orang-orang ini akan datang ke sini jika mereka punya nyali bar. Huang Jintian dan Chen Xiang bertarung beberapa kali, memeriksa kekuatan Chen Xiang, dan membiarkan Chen Xiang keluar untuk bersiap menghadapi keluarga Tongtian. Begitu Chen Xiang keluar, Gu Dongchen datang untuk mencari Chen Xiang, dia sudah mendengar tentang masalah yang sangat penting ini. Paman kecil, orang-orang itu akan segera mendatangimu, mari kita lihat bagaimana aku memberi mereka pelajaran. Gu Dongchen mencibir. Ini mengejutkan Chen Xiang, dan buru-buru bertanya, Mao Tou kecil, saya telah menyebabkan bencana besar, jangan salahkan kami. Gu Dongchen juga penuh amarah, Hua Xiangyue sekarang akan bertanggung jawab atas dan Xiang Taoyuan, dan Wu Kaiming akan bertanggung jawab atas 100.000 di luar gunung ajaib. Mereka adalah hanya di Taiwan sekarang, tapi dia tidak takut keluarga Feng akan datang ke pintu. Ledakan. Formasi besar sekte Taiwu diserang secara tak terduga, Gu Dongchen sangat marah, berubah menjadi pelangi cahaya, meninggalkan alam mendalam Taiwu, dan datang ke gerbang. Chen Xiang tahu bahwa itu pasti serangan keluarga Feng, jadi dia buru-buru mengikuti Gu Dongchen adalah klan roh kuno misterius dari tanah roh kuno, dengan kekuatan yang tak terduga, jika dia tersinggung, konsekuensinya akan sangat serius. Di gerbang Taiwan, ada 4 pria tua berambut putih berjubah biru, dan di belakangnya ada lebih dari 20 pria dan wanita muda, dan mereka datang untuk menyerang Taiwan dengan jumlah orang yang begitu sedikit. Sekte Taiwu tidak begitu lemah. Gu Dongchen menyapu, dan datang ke gerbang megah Taiwan, dan berteriak pada kelompok Feng Jia, ikan rucah itu membuat masalah di sini, cepat berdiri, aku akan memberinya seluruh tubuh. Anggota keluarga Feng adalah langsung geram. Di mata mereka, Taiwan hanyalah sebuah sekte kecil di mata mereka, namun mereka begitu lancang. Jangan berpikir bahwa dengan dukungan abadi, kamu tidak terkalahkan. Kamu adalah Gu Dongchen, kan? Cepat dan serahkan Chen Xiang, lalu kamu bersujud kepada kami dan mengakui kesalahanmu, beraninya kamu menghina Feng kami, keluarga. Tetua itu mencibir. Chen Xiang juga keluar, mendengar kata-kata ini, kemarahan tersulut di dalam hatinya. Gu Dongchen juga linglung untuk beberapa saat, ini adalah pertama kalinya seseorang memintanya untuk bersujud untuk mengakui kesalahannya. Jangan berpikir bahwa keluarga Tongtianmu melanggar hukum, biarkan aku bersujud kepadamu dan mengakui pintu yang salah. Kamu bajingan dari keluarga Feng, kamu adalah orang yang menyerang sekolah Taiwu kami sekarang. Jika kamu tidak segera meminta maaf, aku akan menggantungmu. Di gerbang kota. Dengan tangan di belakang, suara Gu Dongchen seperti guntur, dan terdengar di seluruh kota Tianmen, mengejutkan semua orang, dan bergegas ke Taiwan untuk menyaksikan kegembiraan. Bab 802. Tampaknya kamu akan berhenti menangis saat melihat peti mati. Katakan lagi, serahkan Chen Xiang dan beri kompensasi kepada keluarga Feng kami dengan puluhan miliar spar, jika tidak, kami akan menghancurkan sekte Taiwu hari ini. Seorang lelaki tua berkata dengan dingin, suaranya sangat besar cukup untuk didengar semua orang di kota. Chen Xiang tanpa ekspresi, menatap orang-orang muda itu dari dekat, tetapi saat ini seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul di belakang Chen Xiang, mengenakan setelan hitam, ini adalah unicorn guntur elang di tanah roh kuno, dia sekarang juga Taiwan. Para tetua dari sekte Taiwu dan para pemuda kuat semuanya berdiri di depan gerbang, dan semua orang sangat marah. Selama Gu Dongchen memberi perintah, mereka akan segera bergegas maju dan memusnahkan anggota keluarga Feng. Sekali lagi, mereka yang baru saja menyerang Taiwan bersujud dan mengakui kesalahan mereka, jika tidak, mayatmu akan dipakukan di gerbang Taiwan dan terkena sinar matahari selama 3 hari. Gu Dongchen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras. Kamu lelah hidup,
Kepala sekolah dari sebuah sekte kecil berani berbicara omong kosong. Tidakkah kamu tahu bahwa keluarga Feng kami adalah keluarga Tongtian? Tidak apa-apa, kami akan mengirimmu dalam perjalanan sekarang. Seorang tua kata pria itu dengan marah. Murid-murid dari sekte Taiwu semuanya tercengang, dan orang-orang dari keluarga Feng terlalu gila. Bahkan jika mereka dari keluarga Tongtian, mereka seharusnya tidak terlalu gila. Gu Dongchen mencibir, aku belum cukup hidup. Tapi kalian bajingan tua sepertinya tidak tahu harus berbuat apa, biarkan aku mengirimmu untuk mati. Setelah berbicara, Gu Dongchen melambaikan tangannya, semburan cahaya putih siam melintas, membentuk telapak energi sejati yang sangat besar. Meskipun auranya tidak meledak, itu membuat orang merasa ketakutan, kaki mereka menjadi lemah, dan aura yang luar biasa itu seperti kedatangan Kaisar Surga, dengan kekuatan yang luar biasa. Gu Dongchen bertepuk tangan, menutupi 4 tetua keluarga Feng. Tanah bergetar, dan terdengar suara gemuruh, gelombang udara bergolak, bergegas ke udara seperti naga. Telapak tangan yang begitu menakutkan menunjukkan bahwa Gu Dongchen telah menghabiskan semua kekuatannya biasa. Tetapi yang paling mengejutkan adalah bahwa tanahnya tidak rusak sama sekali, yang menunjukkan betapa mengerikannya kendalinya atas Zenki. Keempat tetua tidak menyangka Gu Dongchen akan menyerang secara tiba-tiba, dan itu sangat menakutkan. Jauh di luar dugaan mereka, kekuatan Gu Dongchen jauh lebih kuat daripada orang biasa yang selamat dari 8 kesengsaraan nirvana. Ah! Keempat tetua berteriak serempak. Setelah mereka terkena telapak energi sejati Gu Dongchen yang besar, tulang mereka hancur, dan dantian diserang oleh energi sejati Gu Dongchen yang menakutkan. Ledakan itu menyebabkan tubuh orang-orang itu 4 tetua untuk dihancurkan oleh energi sejati yang meledak. Kamu! Seorang pemuda terkejut ketika dia melihatnya. Pada saat ini, Chen Xiang sudah bergerak, melompat ke udara, dan menampar tanah dengan telapak tangannya. Dia melepaskan semua energi sejati dalam 2 juta butir esensi sejati, mengubahnya menjadi kekuatan naga, dan memadatkannya menjadi kekuatan naga. Gunung raksasa yang penuh dengan kekuatan petir kemudian dia menggunakan energi sejatinya untuk membentuk sepasang tangan raksasa, memeluk gunung besar yang dibentuk oleh energi sejati guntur dan kilat, dan dengan gila-gilaan menghancurkan anak-anak kecil dari keluarga Feng di bawah. Gunung raksasa itu diubah menjadi energi sejati dalam jumlah besar, yang seberat gunung sungguhan, dan juga membawa kekuatan petir yang dahsyat. Chen Xiang sedang memeluk gunung saat ini, seperti menghancurkan bajingan, terus-menerus membombardir tanah anak-anak itu dari keluarga Feng. Anak-anak dari keluarga Feng layak berasal dari keluarga Tongtian, dan senjata ajaib di tangan mereka tidak lemah. 20 orang melepaskan senjata ajaib yang kuat untuk melawan. Awalnya, itu masih memiliki beberapa efek, tetapi ketika Chen Xiang menghancurkannya dengan liar untuk 100 kali, mereka mulai melawannya. Hancur, bahkan orang-orang yang selamat dari kalpa keempat dan kelima dari nirvana, mereka tidak dapat dengan tenang menghadapi serangan mengerikan Chen Xiang saat ini, apalagi hantu-hantu kecil ini di alam 100 perbaikan. Tanpa senjata ajaib, anak-anak dari keluarga Feng ini seperti semut, dihancurkan berkeping-keping oleh gunung petir raksasa, bercampur dengan kerikil di tanah, dan semuanya hangus oleh petir. Orang-orang di sekitar benar-benar terpana, karena mereka semua dapat melihat bahwa Chen Xiang, orang gila, lebih kuat dari sebelumnya. Murid keluarga Feng yang kuat memegang senjata sihir tingkat tinggi, tetapi dia dengan mudah disapu sampai mati oleh Chen Xiang. Sekelompok ikan aneka berani datang ke Taiwumen untuk membuat keributan. Mereka benar-benar mengira kami adalah kesemek lunak yang bisa dicubit begitu saja. Mereka menggantung mayat keempat lelaki tua ini di gerbang kota dan menjemurnya di bawah sinar matahari selama 3 hari. Jika ada yang berani menjatuhkannya, beritahu kami segera. Aku akan pergi dan membunuhnya. Ini adalah akhir dari memprovokasi sekte Taiwu kita. Gu Dongchen melambaikan lengan bajunya, berbalik dan berjalan kembali ke pintu, membunuh orang tanpa noda darah. Kekuatan seperti itu mengagumkan. Meskipun saya tidak tahu kekuatan dari 4 tetua keluarga Feng, tetapi mereka berani datang ke Taiwumen untuk berteriak, mereka pasti tidak lemah, tetapi mereka dibunuh oleh Gu Dongchen dengan 1 telapak tangan, yang menunjukkan bahwa kepala sekolah dari Taiwumen seberapa kuat kekuatannya.
Tentu saja, metode Chen Xiang bahkan lebih mengejutkan, dia menggunakan energi sejatinya yang sangat besar untuk membentuk gunung guntur dan kilat yang menakutkan, dan dengan paksa menghancurkan tubuh dan senjata sihir tingkat tinggi anak-anak kecil dari keluarga Feng menjadi berkeping-keping. Setelah melihat semua orang dari Taiwan mundur, semua orang bergegas ke gerbang kota, menyaksikan bagaimana para tetua Taiwan menggantungkan tetua Feng di gerbang kota. Ini merepotkan. Sekte Taiwu benar-benar membuat marah keluarga Feng, dan kepala sekolah telah mengambil tindakan. Tidak heran jika orang-orang tua ini terlalu sombong sekarang. Mereka bahkan meminta kepala sekolah dari Sekte Taiwu untuk bersujud kepada mereka dan mengakui kesalahan mereka. Meminta kepala sekolah Taiwan untuk memberi mereka kompensasi puluhan miliar batu kristal adalah penyakit pikiran, jadilah kesemek lembut yang bisa diremas sesuka hati. Keluarga Feng akan mengirim berikutnya itu raksasa. Saya tidak tahu apakah keluarga Feng yang menghancurkan Sekte Taiwu, atau Sekte Taiwu yang menghancurkan keluarga Feng. Berita menyebar melalui orang-orang yang bepergian ke dan dari berbagai benua, dan dalam waktu setengah hari, seluruh dunia baru mengetahuinya, dan membiarkan semua kekuatan melakukan yang terbaik untuk mereka. Yang paling mengejutkan saya adalah Gu Dongchen yang bergerak sendiri. Sekte Taiwu dapat mendistribusikan versi pelatihan sederhana dari seni bela diri untuk menekan setan, sehingga mereka sangat terkenal di dunia baru. Gu Dongchen telah pergi ke banyak benua besar untuk mengajar mereka. Selama Perang Tiga Alam, Neng Kaikang mengajarkan budidaya seni bela diri untuk menekan setan. Pengalaman itu dikagumi oleh banyak orang. Anda harus tahu bahwa bahkan Akademi Jiangmo tidak memiliki metode pelatihan yang mudah dipahami, sehingga orang-orang dari Akademi Jiangmo sering pergi ke Taiwan untuk meminta nasihat. Pada saat ini, hubungan antara Akademi Taiwan dan Jiangmo sangat baik. Jika keluarga Tongtian melawan Taiwan, akan sulit untuk menilai siapa yang akan menang. Karena kontribusi Chen Xiang dari sejumlah besar bahan obat untuk pil yang menghidupkan kembali, banyak tetua di Sekte Taiwu dapat mengatasi kesengsaraan dengan ketenangan pikiran, kebanyakan dari mereka dapat berhasil, dan kekuatan keseluruhan telah meningkat pesat. Dengan menciptakan cairan ilahi, Chen Xiang dapat dengan cepat menghasilkan sejumlah besar pil yang menghidupkan kembali, dan kemudian menyerahkannya ke Dan Xiang Taoyuan untuk dimurnikan, dan akhirnya menjualnya ke sekte lain di benua Chenwu dengan harga yang sesuai. Bersatu. Kekuatan pilnya sangat kuat, terutama pil tingkat tinggi, bahkan Liga dan saat ini sangat iri dengan benua Chenwu, dan ada sejumlah besar pil penyelamat. Dan Liga dan sekarang dikendalikan oleh keluarga Tongtian, harga pilnya sangat mahal, dan dimarahi oleh para pejuang dunia baru, tetapi tidak mungkin, karena hanya kota dan dari Liga dan yang memilikinya. Pil terlengkap elisir. Keluarga Feng tidak bisa tenang saat ini, tetua yang dikirim ke Taiwan dibunuh, dan semua murid muda dipukuli menjadi pasta daging. Hal yang paling memalukan adalah tetua mereka dijatuhkan oleh orang lain di gerbang kota ke mendemonstrasikan. Untuk membiarkan jenazah keluarga tetua Feng digantung selama 3 hari, Gu Dongchen memerintahkan untuk menutup semua formasi teleportasi dan membuka formasi perlindungan kota besar. Anehnya, keluarga Feng sangat tenang dan tidak mengirim siapapun, tetapi mereka mengadakan pertemuan keluarga Tongtian. Bab 803 Perubahan Langit dan Bumi. Keluarga Feng mengadakan pertemuan di wilayah mereka sendiri, dan mengundang kekuatan yang menyanjung mereka untuk mengajar mereka, serta 9 keluarga Tongtian lainnya. Tidak ada yang tahu persis apa yang harus dilakukan, tetapi sudah pasti tidak ada seorang pun dari benua Chenwu yang akan diundang. 10 keluarga aristokrat besar, 10 tanah suci, sungguh luar biasa. Sepertinya dunia baru akan ditempati oleh tempat-tempat ini di masa depan, seseorang menghela nafas. 10 alam suci teratas adalah kekuatan tersembunyi seperti negeri ajaib bunga persik, dengan latar belakang yang kaya dan kekuatan yang kuat, dan alam mereka yang dalam memiliki sumber daya yang sangat kaya. Pada saat ini, negeri ajaib bunga persik juga berganti nama menjadi tanah suci bunga persik, dan para murid sering keluar dan berjalan-jalan, seperti halnya 9 tanah suci lainnya. Di Sekte Taiwu, Gu Dongchen mengadakan pertemuan dengan semua tetua, dan Chen Xiang juga ada di sini. Kepala sekolah, menurutmu apakah keluarga Tongtian berencana untuk bergabung menyerang kita?
Ada beberapa kekuatan yang dekat dengan mereka. Chen Xiang berkata, saya memiliki Tai Chi Dragon menundukkan kungfu dan pedang berharga itu pada saya mereka mungkin sedang memikirkannya. Ini. Apa yang kamu takutkan, teruskan saja dan hancurkan keluarga-keluarga menyebalkan ini di sini. Seorang lelaki tua mencibir. Penatua Wang, kamu selamat dari 8 bencana, apakah tanganmu gatal, hehe. Chen Xiang tertawa. Memang benar, orang-orang dari keluarga Tongtian ini terlalu gila. Mereka bahkan meminta kepala sekolah untuk berlutut dan mengakui kesalahan mereka. Hehe, aku benar-benar ingin menyerang mereka, kata Penatua Wang sambil tersenyum. Semua orang tidak bisa berkata apa-apa, dan kemudian mereka membahas bagaimana melindungi keluarga Tongtian, dan kemudian mereka pergi ke Gunung 100.000 Setan. Mereka tahu bahwa lorong dari 3 dunia monster dan manusia tidak akan ditutup di masa depan, dan mereka akan bergabung pada akhirnya biarkan nyawa ketiga pihak menderita. Mereka merasa perlu untuk bernegosiasi. 10 keluarga surgawi dan 10 besar tanah suci konferensi diadakan. Kaisar dan Dewi macam apa yang dipilih? Mereka semua adalah anak muda dengan bakat yang sangat jahat, dan mereka akan menjadi raksasa dari kekuatan ini di masa depan. Di sisi lain, keluarga Feng juga mendorong kekuatan yang kuat ini. Tangkap Chen Xiang dan paksa Chen Xiang untuk menyerahkan Tai Chi Dragon menundukkan kungfu dan pedang abadi. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa itu adalah pedang ajaib. Kalau tidak mereka akan melakukannya telah membunuh mereka sejak lama. Naga Tai Chi Chen Xiang menundukkan kungfu dan pisau itu memang sangat berkesan, tetapi tidak mungkin bagi para tetua untuk merebutnya, itu hanya akan membuat orang tertawa, tetapi wanita surgawi dan kaisar itu punya ide, jika mereka bisa mendapatkan hal-hal ini, mereka akan menjadi lebih kuat di masa depan. Mereka semua yang terkuat di generasi muda, dan mereka semua yakin bisa mengalahkan Chen Xiang. Pada awal tahun yang lalu, ada orang-orang di dunia bela diri fana yang ingin merebut kungfu naga Tai Chi Huang Jintian, tetapi pada akhirnya Huang Jintian pergi untuk menemukan orang-orang itu sendiri, menantang mereka satu persatu. Dan hampir bertarung. Melawan yang kuat di seluruh dunia bela diri fana, dan yang kuat yang bertarung melawan Huang Jintian mereka yang jatuh atau terluka parah meninggalkan legenda. Sekarang Chen Xiang juga menghadapi situasi seperti itu, dan itu bukan hanya satu dunia, tetapi dunia baru yang sangat besar. Setelah Gu Dongchen menembak dan membunuh sesepuh keluarga Feng begitu diam, tetapi itu membuat orang semakin terganggu. Semua orang tahu bahwa keluarga Feng tidak akan membiarkannya begitu saja. Pada saat yang sama, sebuah berita mengejutkan datang, semua benua bergerak cepat, beberapa bertabrakan, legenda akhirnya menjadi kenyataan. Dan bagian antara dunia iblis dan dunia manusia benar-benar terbuka, dan ketiga dunia bergabung menjadi satu. Semua benua tampaknya memiliki hisapan, saling menarik. Segera, semua benua akan bergabung menjadi daratan yang luas. Ini adalah dunia baru yang nyata, tetapi pasti akan ada perang terus-menerus, karena dunia iblis dan dunia iblis lebih mudah dijangkau, dan mereka kekurangan sumber daya, jadi mereka pasti akan melancarkan serangan yang lebih kejam ke dunia manusia. Yang paling dikhawatirkan Chen Xiang adalah bahwa keluarga Feng akan mengirim orang-orang tua yang bisa naik. Huang Jintian berkata bahwa begitu seluruh dunia berevolusi, ruang akan menjadi lebih stabil. Huang Jintian bisa keluar, dan orang-orang tua itu bersembunyi oleh kekuatan lain juga akan keluar, ketika saatnya tiba untuk konflik. Itu pasti akan menjadi pertempuran yang mengejutkan. Jangan khawatir, jika orang tua ini tidak masuk surga, mereka tidak akan hidup lama. Umur mereka terbatas, kata Sumei Yao. Kelompok orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati ini sebenarnya memiliki ide untuk menggunakan taiji menundukkan naga kungfu. Jika aku bisa memulihkan kekuatanku, aku pasti akan memusnahkan semua keluarga Tongtian ini. Bai Yoyo berkata dengan marah. Kakak Yoyo, tenanglah. Chen Xiang buru-buru berkata, dia tahu bahwa meskipun Sumei Yao dan Bai Yoyo masih terluka parah, mereka masih memiliki kekuatan, jadi dia tidak tahu secara spesifik. 3 dunia bergabung, dan pusat bumi menjadi lebih menakutkan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekarang ruang angkasa menjadi semakin stabil.
Tampaknya jauh lebih stabil daripada alam pil suci. Saat itu, Luo Tianmen Anda mungkin tidak digunakan. Long Sui berkata dengan cemas. Perubahan tak terlihat antara langit dan bumi dapat dirasakan oleh siapa saja. Energi spiritual meningkat dan menjadi sangat kuat. Ini adalah yang paling jelas, dan beberapa susunan teleportasi secara bertahap gagal. Metode yang hilang. Di benua raja, Chen Xiang berjalan tanpa tujuan di jalanan, menyatu dengan dunia, merasakan perasaan yang telah lama hilang ini, mendengarkan teriakan para pedagang di jalan, mengingatkannya pada masa kecilnya dan ayahnya. Kemana perginya dunia sekuler yang menghilang? Pasti ada rahasia besar di dalamnya, tetapi baik Sumei Yao maupun Bai Youyo tidak memberitahunya. Di hotel mewah yang ramai, ada semua pangeran dan bangsawan Chen Xiang masuk ke dalam, memesan anggur, minum sendiri, memikirkan sesuatu. Dia selalu merasa bahwa pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di tanah ini. Penggabungan besar tiga alam, banyak alam misterius lahir, dan beberapa langsung bergabung dengan dunia, begitu banyak tempat berbahaya muncul, tetapi ada harta karun besar di dalamnya. Saya mendengar bahwa ada juga beberapa istana kuno yang misterius. Saya tidak, jangan berharap ada begitu banyak alam mendalam yang telah diekspos ke dunia. Keluarga Tongtian dan alam suci telah mengambil alih banyak alam mendalam yang baik, mereka benar-benar perampok, ini awalnya dikandung oleh langit dan bumi, setiap orang memiliki bagian, tetapi mereka hanya mengatakan bahwa mereka sudah menjadi milik mereka. Tidak mungkin, siapa yang membuat mereka kuat, tetapi pasti ada seseorang yang tidak mau berkompromi. Mari kita lihat bagaimana kekuatan barbar ini menghadapinya. Mari cari kesempatan untuk menyelinap ke alam mendalam yang hebat itu. Setelah mendengar berita ini, mata Chen Xiang berbinar. Dia kekurangan obat mujarab untuk alkimia, dia ingin pergi ke alam yang mendalam ini untuk melihat apakah ada obat mujarab yang dia butuhkan. Chen Xiang pergi ke kerajaan surgawi senjata ilahi. Liu Meng'er dan Dongfang Xingyue masih berkonsentrasi untuk menyempurnakan susunan yang dapat menciptakan alam yang mendalam. Chen Xiang tidak mengganggu mereka, dan kemudian datang ke benua raja, bersiap untuk pergi ke alam mendalam terbesar. Alam yang mendalam ini bergabung dengan dunia dan menjadi sebidang tanah tanpa penghalang ruang. Ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, tetapi semuanya dibagi dan ditempati oleh beberapa kekuatan tirani. Yang lain ingin masuk, jadi mereka hanya bisa mengambil risiko dan menyelinap untuk menjelajah. Bab 804, Tanah Misterius Liar dan Kacau. Setelah penggabungan benua, mereka dibagi menjadi 3 wilayah utama, wilayah manusia, wilayah iblis, dan wilayah iblis. Kekuatan yang dekat dengan perbatasan akan pergi untuk bernegosiasi dan mencoba berkompromi. Perang tidak dapat pecah dalam waktu singkat. Waktu singkat, jika tidak maka tidak akan bermanfaat bagi siapapun. Domain manusia adalah yang terbesar, dan jumlah orangnya juga yang terbesar, dan domain manusia sekarang dibagi menjadi 5 wilayah utama di selatan, timur, barat laut, dan tengah. Jika Anda tidak mengandalkan susunan teleportasi, jika Anda ingin terbang dari selatan ke timur, butuh 20 hingga 30 tahun bagi yang kuat untuk terbang ke timur. Jika Anda ingin menjangkau seluruh wilayah manusia, itu akan memakan waktu lebih lama, apalagi 3 wilayah utama dunia. Manusia, setan dan monster. Benua Chenwu ada di selatan, dan ada 2 keluarga Tongtian dan 2 alam suci kuno di sini. Sekarang mereka berada dalam ayunan penuh, mengendalikan sejumlah besar sekte dan keluarga. Selain itu, beberapa sekte dan keluarga kuno juga telah mengambil bagian kue itu membagi banyak sumber daya di selatan. Hanya dalam waktu sebulan, situasi keseluruhan telah diselesaikan. Sekarang tidak ada kekuatan yang kuat yang dapat mendominasi wilayah manusia, belum lagi seluruh wilayah manusia, bahkan tidak satu area. Misalnya, di selatan, ada kuno sekte dia ingin mendominasi dan menjadi kaisar agung di selatan, tetapi tidak butuh waktu lama bagi sekte kuno ini untuk dihancurkan oleh banyak kekuatan yang kuat. Kaisar di selatan tidak begitu mudah dilakukan, kecuali dia memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi itu sangat tidak realistis, karena sekarang kekuatan setiap kekuatan besar sangat merata, dan dapat saling mengimbangi, pasukan lain akan bergabung menghancurkan.
Chen Xiang berada di alun-alun teleportasi di benua raja. Melihat formasi teleportasi itu, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam hatinya. Tempat ini juga penuh dengan orang, karena semua formasi teleportasi telah gagal, sehingga sulit untuk melintasi ruang. Seperti dalam rumor, ruang telah menjadi lebih kuat, dan sulit bagi susunan teleportasi biasa untuk membuka gerbang kehampaan. Sekarang hanya sekte besar dan keluarga kuno yang memiliki metode teleportasi kuno. Karena pada zaman dahulu, ruang angkasa juga sangat padat. Banyak orang yang terjebak di sini. Ini adalah orang-orang yang telah berkeliling, dan mereka semua berasal dari daerah lain. Di antaranya, bagian tengah yang paling banyak orangnya, karena itu pusat dunia, paling makmur, dan yang terkuat. Luo Tianmen saya juga dihapus. Apakah masih di alam fana? Bahkan hal-hal yang dapat digunakan di alam alkimia suci tidak dapat digunakan sekarang. Chen Xiang duduk di tanah sangat sedih, dan mendesah dengan kepala tertunduk. Itu tidak dapat digunakan di surga, jika tidak, Wu Changhong tidak akan menyerahkannya padamu. Meskipun dunia alkimia suci adalah dunia tingkat tinggi, itu sangat istimewa. Kamu dapat menganggapnya sebagai alam yang sangat mendalam, yang berada di antara langit. Antara itu dan dunia manusia, ada rasa keabadian yang kuat, kata Long Shui. Luo Tianmen hanya bisa menjadi barang koleksi sekarang, tapi masih bisa digunakan saat pergi ke Holy Pill Realm di masa depan. Sialan, jika aku ingin kembali ke Taiwan sekarang, bukankah aku harus terbang kembali sendiri? Chen Xiang merasa sangat pusing saat memikirkan perjalanan panjang itu. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Untungnya, mereka berada di kota paling makmur di benua raja. Jika mereka berada di tempat di mana burung tidak buang air, langit tidak boleh berteriak dan bumi tidak berfungsi, mereka akan menangis tanpa air mata. Pergi ke Dongfang Xingyue dan Liu Meng'er, mereka memiliki teknik formasi kuno, mungkin mereka dapat membuat senjata ajaib untuk bepergian dengan bebas, kata Long Shui. Chen Xiang tersenyum kecut dan berkata, maka Anda harus pergi ke kerajaan surgawi senjata ilahi. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang. Beberapa pria tua berambut putih tiba-tiba turun dari langit. Anda harus tahu bahwa terbang dilarang di kota raja, dan mereka bisa terbang sesuka hati, menandakan status mereka tidak rendah. Formasi master ada di sini, ada harapan, seseorang berteriak dengan bersemangat. Bagus, aku akan membeli beberapa pasang sepatu dan berlari kembali, tapi aku tidak membutuhkannya sekarang. Apakah beberapa pasang sepatu cukup? Meskipun tempatmu juga di selatan, itu adalah tempat paling utara. Dari sini ke tempat itu, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, pasti ada 100 pasang. Semua orang ingin tertawa, tetapi mereka tidak bisa tertawa, ini masih di selatan, jika Anda ingin menyeberangi daerah, jarak benar-benar menakutkan. Anak-anak kecil, saat kamu masih muda, berjalanlah lebih banyak. Meskipun kami adalah master formasi, setidaknya butuh setengah tahun untuk menyiapkan formasi teleportasi kuno. Seorang lelaki tua memeriksa kekokohan ruang dengan batu yang tidak diketahui. Seorang lelaki tua lainnya berkata, setengah tahun ini cukup bagi sebagian orang untuk kembali. Bahkan jika susunan teleportasi dibuat, harganya akan sangat mahal, karena membutuhkan banyak energi untuk membukanya. Anda harus mendapatkan kristal terlebih dahulu. Jangan menunggu, kembali saja dan asah dirimu lebih banyak. Orang-orang muda ini sangat kesal. Orang-orang tua ini berdiri dan berbicara tanpa rasa sakit di belakang. Jika mereka memiliki kekuatan, maka tidak apa-apa. Jika mereka lemah, mereka akan bertemu beberapa monster transformasi yang kuat sudah mati. Jika Anda tidak sengaja tersesat ke beberapa tempat berbahaya, bahkan raksasa pun akan ditanam di dalamnya. Pada saat ini, seseorang di alun-alun teleportasi berteriak, apakah ada teman dari benua Chenwu? Bersatu sangat kuat. Tidak terlalu jauh dari sini ke benua Chenwu. Paling lama sekitar 1 tahun. Chen Xiang hampir muntah darah. Kiri dan kanan juga disebut sangat dekat. Setelah semua dunia besar dan kecil bergabung, benua besar dan kecil bergabung membentuk daratan yang luas, yang baik dan buruk. Setidaknya bagi mereka yang suka bepergian, ini adalah hal yang baik.
Dan beberapa seniman bela diri tingkat rendah juga berpikir itu adalah hal yang baik, karena orangnya menjadi sangat kuat, dan bagi mereka yang kekurangan sumber daya, dapat mengurangi biaya kultivasi. Apakah kamu pergi ke Manran Suwandi? Seorang pria berpakaian abu-abu berusia sekitar 20 tahun berteriak, dan semua orang terdiam. Bukankah tanah liar dan misterius itu adalah tanah terlarang yang tiba-tiba muncul di selatan? Awalnya ini adalah alam misterius, tetapi karena perubahan besar di dunia, tiba-tiba muncul. Karena ada banyak binatang purba besar di dalamnya, maka namanya. Selain itu, ada banyak rahasia misterius dan berbahaya di dalamnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik keluarga Tongtian dan 10 alam suci teratas hanya berjalan di sekitar area luar. Aku akan pergi. Chen Xiang segera menjawab, lalu berjalan menuju orang itu. Apakah kamu gila? Seorang penatua dari keluarga Tongtian baru saja meninggal di sana, teriak seorang lelaki tua dengan tergesa-gesa. Kamu takut mati, tapi kami tidak. Pria berpakaian abu-abu itu mendengus, dan terus berteriak, pergi ke Manlun Suwandi, jangan takut mati. Seorang pria berpakaian bagus berkata dengan nada menghina, dua idiot bodoh yang melebih-lebihkan kemampuan mereka, mengira kamu adalah Dewa Daluo? Pria berpakaian abu-abu itu sangat marah. Meskipun dia berpakaian agak sederhana, energi sejatinya tidak lemah, dan semua orang di sekitarnya dapat merasakan energi yang kuat itu, seperti banteng yang terbakar. Bajingan itu mengatakan itu? Kamu memarahi kami, cepat keluar. Neneknya, kamu tidak memiliki kemampuan untuk pergi, bukan berarti yang lain tidak. Pria berpakaian abu-abu itu berteriak dengan marah. Ada keheningan di sekitar, dan tidak ada jawaban. Pria berpakaian abu-abu itu melanjutkan, anjing berani menggonggong di depan orang, tetapi Anda hanya meletakkan vagina Anda di belakang punggung orang lain, bahkan lebih buruk daripada anjing. Bab 805. Chen Xiang hanya mengepalkan tinjunya dan memandang semua orang dengan tenang. Sekarang dia telah mengubah penampilannya, tidak ada yang akan mengenalinya. Pria berbaju abu-abu itu awalnya tampan, tetapi dia tidak terawat, dengan janggut dan rambut acak-acakan, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya. Energi sejatinya yang menakutkan meletus dengan nafas yang keras tak terlihat, orang tidak berani mendekat. Benar saja, dia pengecut. Dia hanya berani berbicara tentang orang lain di belakangnya, tetapi dia tidak berani berdiri. Pria seperti ini tidak memiliki keterampilan sama sekali. Mulutnya tumbuh ke atas pantatnya, jadi jangan bicara omong kosong saat dia kentut. Pria berbaju abu-abu itu melengkungkan bibirnya dan berkata. Pria berbaju bagus akhirnya kehilangan ketenangannya, dan berjalan ke arah pria berbaju abu-abu. Saya tidak ingin memiliki pengetahuan seperti orang vulgar seperti Anda, tetapi Anda terus-menerus menghina saya, jadi mohon maaf kepada saya. Siapa kamu? Hah? Raja Surgawi Lauzu, atau Daluo Immortal? Apakah Anda memiliki keterampilan lain selain kentut dengan keras? Pria berbaju abu-abu melihat pria ini melompat keluar, dan dia diam-diam bahagia. Dia sudah lama tidak menyukai orang seperti ini, dia akan memberinya pelajaran tanpa belas kasihan. Apakah kamu tahu siapa aku? Namaku Feng Yaoming. Aku adalah adik dari Feng Yaoguang, kaisar keluarga Feng. Ayahku adalah kepala keluarga Feng. Kakekmu adalah aku. Pria itu menamparnya dengan tamparan, tangannya seperti kilat. Dia menampar Feng Yaoming dengan keras, dan hanya dengan satu tamparan, wajah tampan Feng Yaoming menjadi hijau. Mendengar seseorang dari keluarga Feng ada di sini, semua orang menjadi pucat karena terkejut, dan dia adalah putra dari kepala keluarga Feng, dan adik laki-laki dari kaisar keluarga Feng. Anda harus tahu bahwa putra dan putri dari 10 keluarga teratas dan 10 alam suci semuanya adalah orang-orang berbakat di usia muda, kekuatannya sebanding dengan para tetua, sangat kuat. Tapi sekarang adik laki-laki seorang kaisar ditarik oleh orang lain. Siapa kamu, beraninya? Chen Xiang tersenyum dan berkata, bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia adalah kakekmu? Semua orang tidak berani tertawa sekarang, menyinggung keluarga Feng tidak akan menghasilkan buah yang baik.
Tapi Chen Xiang tidak takut, dia adalah orang pertama di dunia baru ini yang berani menantang keluarga Feng. Hantu kecil, ingat namaku Duan Sanchang. Jika kamu tidak menerimanya, kamu dapat membawa seseorang untuk menemukanku di rumah Duan di tanah surga. Duan Sanchang mencibir. Keluarga Duan. Keluarga Duanmu benar-benar menembus segel langit. Feng Yaoming terkejut, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jelas dia memiliki keraguan tentang keluarga Duan di tanah surgawi ini. Semua orang saling memandang dengan cemas. Keluarga Duan, yang bisa membuat keluarga Feng takut, sungguh luar biasa. Feng Yaoming memandang Chen Xiang dengan mata yang kejam, mengeluarkan pedang panjang. Dia mengira Chen Xiang adalah kesemek yang lembut, menunjuk ke arah Chen Xiang dan berkata, "Kamu baru saja menghina kakekku, aku harus membunuhmu hari ini." Duan Sanchang mengerutkan kening, "Sepertinya aku yang menghina kakekmu. Apa urusannya?" Duan Sanchang, karena dia tahu bahwa Duan Sanchang lebih kuat darinya, tetapi dia telah kehilangan wajah sebesar itu di sini. Dia harus mendapatkan kembali sedikit martabat, jadi Chen Xiang menjadi tujuannya. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Duan Sanchang. "Kakak Duan, aku bisa menyelesaikannya. Dia baru saja memarahiku, dan aku belum memberinya pelajaran." Duan Sanchang mengangkat bahu. "Pria biasa. Berlututlah dan akui kesalahanmu, atau aku akan menusuk tenggorokanmu." Melihat Duan Sanchang tidak ikut campur, Feng Yaoming menjadi lebih percaya diri. Kekuatan Feng Yaoming ini memang tidak lemah, dia sudah nirvana, tapi barusan dia ditampar oleh Duan Sanchang, yang menunjukkan bahwa kekuatan Duan Sanchang tidak sederhana. "Tampaknya kamu yang pertama memarahi kami? Mengapa kamu ingin aku meminta maaf padamu?" Chen Xiang berkata ringan, "Kamu yang seharusnya meminta maaf. Aku tidak akan membiarkanmu berlutut. Kamu hanya perlu menemaniku." "Paranoia, kamu tidak berlutut, kan? Aku akan memukulmu sampai berlutut." Feng Yaoming sangat kesal. Saudara laki-lakinya yang bermartabat, putra kepala keluarga Feng, tidak lemah di keluarga Feng, dan sekarang dia keluar untuk berlatih. Dengan santai setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia ditampar. Hanya saja dia sangat takut pada Duan Sanchang itu, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Chen Xiang. Semua orang mundur satu demi satu, meninggalkan ruang yang luas, dan Feng Yaoming telah bergegas menuju Chen Xiang, mengarahkan pedangnya ke tenggorokan Chen Xiang. Gerak kakinya sangat cepat, sangat aneh, sosok itu berkedip-kedip. Chen Xiang dan Feng itu senyum menemukannya saat dia bertarung. Hanya saja Feng Yaoming lebih kuat. Ini adalah langkah Feng Yun Changhuan, keluarga Feng, dan teknik pedangnya adalah angin gale. Keduanya merupakan keterampilan yang unggul. "Saudara, kamu harus berhati-hati." Duan Sanchang buru-buru memperingatkan. Meskipun gerak kaki keluarga Feng bagus, Chen Xiang juga bukan vegetarian, matanya sangat menakutkan, telah ditempa oleh api di tengah bumi, dan juga telah diolah oleh kesadaran spiritualnya yang kuat. Melambat. Sebuah pedang menusuk, itu datang dari sisi kiri Chen Xiang, menusuk leher Chen Xiang. Energi pedang itu luar biasa, dan terdengar suara menusuk udara, seolah bisa menembus ruang. Mengerikan melihat, pada saat itu, semua orang berpikir bahwa leher Chen Xiang pasti akan ditusuk, tetapi pada saat itu, Chen Xiang mengangkat kepalanya sedikit, menghindari ujung pedang. Pada saat yang sama, telapak tangan menampar bilah pedang panjang. Yang mengejutkan adalah setelah pedang panjang itu ditembakkan, pedang itu tidak hancur, melainkan berubah menjadi bubuk. Telapak tangan Chen Xiang memadatkan api yang sangat kuat, yang semuanya dituangkan ke dalam pedang. Feng Yaoming terkejut, dia tahu bahwa dia telah menendang pelat besi. Pedangnya bukanlah senjata biasa, tapi harta karun, tapi dihancurkan menjadi bubuk oleh telapak tangan Chen Xiang. "Aku memberimu kesempatan, kamu tidak tahu bagaimana menjadi langka." Teriak Chen Xiang dengan dingin, cahaya keemasan melintas di telapak tangannya, dan telapak emas besar berubah menjadi telapak emas besar, yang dibanting. Menuju Feng Yaoming. Tubuh Feng Yaoming menyala, dan baju besi emas muncul, membungkus tubuhnya, tapi dia masih ditekan oleh telapak tangan raksasa Chen Xiang. Tanah bergetar untuk beberapa saat, meninggalkan jejak telapak tangan yang besar, dan Feng Yaoming terjebak di bawah telapak tangan.
dengan jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Jika dia tidak memiliki pelindung tubuh baju besi yang kuat, dia mungkin sudah menjadi kuah daging sekarang. Kamu. Feng Yaoming tidak menyangka bahwa Chen Xiang ingin membunuhnya, tetapi dia juga ingin menusuk tenggorokan Chen Xiang sekarang. Beri aku kematian. Chen Xiang menampar telapak tangannya di udara, dan kekuatan Zentian Palm berubah menjadi titik, memadat, dan mengenai tubuh Feng Yaoming, menyebabkan kejutan yang kuat, menyebabkan Feng Yaoming muntah darah. Kekuatan menakutkan semacam ini berkumpul bersama dan fokus untuk menyerang satu orang. Memikirkannya, rasanya menakutkan. Semua orang mengira itu adalah pukulan yang Chen Xiang gunakan semua kekuatannya untuk mendorong, tapi sekarang Chen Xiang memukul telapak tangan satu demi satu, seluruh alun-alun bergetar terus-menerus. Feng Yaoming tidak bisa melarikan diri sama sekali saat ini, karena kekuatan telapak tangan Chen Xiang mengalir terus-menerus, dan setiap kali dia terkejut, seluruh tubuhnya sangat sakit. Jika dia tidak memiliki perlindungan dari baju besi harta, dia tidak tahu berapa kali dia akan mati. Itu tapak Zentian? Sepertinya hanya Chen Xiang yang bisa menggunakannya seperti ini. Beberapa orang dari benua Chenwu merasa sangat akrab dan buru-buru berkata. Semua orang melihat wajah Chen Xiang sekarang, seolah ingin mengupas kulitnya dan melihat lebih dekat. Feng Yaoming merasa ngeri di dalam hatinya, dia sangat jelas tentang metode Chen Xiang. Banyak orang dari keluarga Feng-nya meninggal di tangan Chen Xiang sebelumnya, dan Chen Xiang dan keluarga Feng telah membuat permusuhan besar, jadi dia tidak takut untuk melakukannya. Bunuh dia lagi. Bab 806 Keluarga Duan Surgawi. Dilihat oleh orang lain, Chen Xiang tidak menyembunyikannya, menunjukkan wajah aslinya, dan terus memukul armor harta karun Feng Yaoming dengan telapak tangannya yang mengejutkan. Melihat bahwa itu benar-benar Chen Xiang, ada ledakan seru di alun-alun, semua orang sekarang dapat melihat nasib Feng Yaoming. Dengan suara, klik, baju besi Feng Yaoming tiba-tiba retak, yang membuat Feng Yaoming gemetar ketakutan. Jangan bunuh aku, kalau tidak, keluarga Feng tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak Feng Yaoming, pada saat yang sama, baju besi emas di tubuhnya tiba-tiba hancur. Dan Chen Xiang menembakkan dua pukulan berturut-turut dengan api yang kuat telapak tangan, menghancurkan Feng Yaoming menjadi abu, dan tertiup angin palem. Melihat ini, semua orang mundur dengan ganas. Feng Yaoming ini adalah putra dari kepala keluarga Feng, dan kakeknya tampaknya sangat kuat. Chen Xiang benar-benar membantai dia seperti ini, tanpa meninggalkan tubuhnya. Ini benar-benar membuatnya marah meninggalkan keluarga Feng. Semua orang baru saja melihatnya, dialah yang ingin membunuhku terlebih dahulu, jika bukan karena kekuatanku, akulah yang akan mati, kata Chen Xiang dengan ringan. Duan Sanchang juga terkejut, paling-paling dia hanya berani memberi pelajaran pada Feng Yaoming, tapi Chen Xiang menembaknya berkeping-keping. Kakak Chen, ayo pergi sekarang. Duan Sanchang membawa Chen Xiang dan buru-buru berlari menuju gerbang kota, jika ada lelaki tua dari keluarga Feng di sini, Chen Xiang akan mendapat masalah. Duan Sanchang memimpin Chen Xiang ke dalam hutan, dan kemudian berubah menjadi penampilan lain sebelum dia berani mengambil jalan besar. Saudara Shen, Anda tidak perlu khawatir tentang keluarga Feng yang datang untuk memburu Anda. Sekarang tidak ada formasi teleportasi, berita akan menyebar dengan sangat lambat. Duan Sanchang tertawa dan berkata, Feng Yaoming itu jauh tertinggal saudaranya, tapi itu jauh berbeda. Para murid dari sekte bela diri masih sangat kuat, dan mereka dibunuh oleh Chen Xiang. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Feng selalu ingin merebut pedang berhargaku dan naga Tai Chi menundukkan kungfu, jadi aku tidak takut pada mereka. Keluarga bangsawan Tongtian ini semua memiliki kebajikan seperti ini, ketika keluarga Duan kita jatuh dan turun, mereka dijarah beberapa kali oleh mereka, bajingan ini. Kemarahan muncul di wajah Duan Sanchang. Saudara Duan, apakah tanah surga itu? Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Duan Sanchang menghela nafas dan berkata, ini adalah tempat yang disegel oleh Tuhan, ini bukan kebetulan, disegel sesekali, tapi sekarang sudah terselesaikan sepenuhnya, kami tidak akan disegel lagi di masa depan. Keluarga Duan Anda juga lahir sekarang? Bahwa Feng Yaoming sangat takut pada keluarga Duan Anda,
Anda harus sangat kuat. Chen Xiang tertawa. Sebenarnya, keluarga Duan kami menggali kuburan. Terus terang, itu perampok kuburan. Tapi kami berspesialisasi dalam menggali keluarga Tongtian, jadi apakah mereka takut kami akan membenciku juga? Jika mereka menyinggung keluarga Duan kami akan dengan sembrono menghancurkan mereka. Gali semua kuburan leluhur. Kata-kata Duan Sanchang mengejutkan Chen Xiang. Hei, semuanya sudah berakhir sekarang. Target keluarga Duan kita bukan hanya keluarga Tongtian, tetapi juga makam beberapa kekuatan di dunia iblis. Aku keluar kali ini hanya untuk mengunjungi tempat liar dan misterius. Kata ayahku mungkin ada keluarga besar, jika beberapa kuburan yang baik digali, mungkin mereka bisa mendapatkan warisan kuno. Chen Xiang diam-diam kagum di dalam hatinya, sekarang dia mengerti mengapa keluarga ini sering disegel, ternyata mereka sering menggali kuburan orang lain. Duan Sanchang melihat mata menghina Chen Xiang, dan buru-buru berkata, jangan menatapku seperti itu, perampok makam kami juga berbudi luhur, dan kami tidak akan pernah memberikan leluhur mereka, biarkan hal-hal baik terkubur bersama mereka berjemur di bawah sinar matahari. Chen Xiang meringkuk bibirnya dan berkata, sepertinya keluarga Duanmu akan diburu dengan sangat mudah. Tentu saja, di zaman kuno, keluarga Duan kami penuh dengan tikus yang menyeberang jalan dan semua orang berteriak dan memukuli mereka, tapi itulah yang terjadi. Sehingga latihan dan pengalaman kultivasi yang dibawa ke peti mati oleh banyak orang tua dapat dilihat lagi, tanpa keluarga Duan kita, mungkin dunia ini tidak akan sejahtera seperti sekarang ini, kata Duan Sanchang dengan berani. Kakak Duan, berapa lama untuk sampai ke tanah Manlunsuan dari sini? Tanya Chen Xiang. Tanah liar dan misterius ada di selatan. Jika kita pergi dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu sekitar 8 bulan. Duan Sanchang tidak bisa menahan desahan, alangkah baiknya jika kita pergi beberapa hari lebih awal. Beberapa hari yang lalu, susunan teleportasi masih tersedia untuk digunakan. Saudara Duan, Anda harus mengenal keluarga Tongtian itu dengan sangat baik. Bisakah Anda memberitahu saya tentang mereka? Chen Xiang sangat ingin tahu tentang keluarga Tongtian ini, karena mereka memiliki pola roh kuno yang bahkan Long Sui tidak mengerti. Yang paling kuat dari keluarga Tongtian adalah warisan mereka yang paling kuno. Dikatakan bahwa ada banyak ras pada waktu itu, dan ras manusia adalah yang paling sedikit dan paling lemah. Tetapi setelah beberapa waktu, ras manusia akan menjadi kuat, makmur, dan luar biasa. Ras alien lainnya menempati area yang luas, dan dikatakan bahwa mereka telah disukai oleh surga, dan mereka tidak akan bertemu nirvana ketika mereka berjalan melawan langit. Lalu, untuk beberapa alasan, keluarga Tongtian tiba-tiba menghilang, dan mereka semua bersembunyi di dunia misterius. Selain itu, mereka juga memiliki metode rahasia untuk menemukan alam yang mendalam lainnya, dan kemudian mengintegrasikan alam yang mendalam ini ke dalam alam yang sangat dalam. Sehingga mereka memiliki sumber daya yang sangat kaya dan sangat kuat. Duan Sanchang berkata perlahan. Tentu saja, keluarga Duan kami telah diwariskan sejak lama, dan kami juga memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan bolak-balik antara alam misterius. Untuk mengetahui apa yang terjadi di zaman kuno, kami memulai bisnis ini. Mempertaruhkan hidup kita untuk mengunjungi makam orang tua itu. Saudara Shen, jangan menatapku seperti itu, kamu harus tahu bahwa merampok makam itu sangat berbahaya, dan keluarga Duan kita telah kehilangan banyak bakat luar biasa selama berabad-abad, dan mereka telah disegel sesekali. Satu kali disegel selama 30.000 tahun, tentu saja, itu masih tidak dapat menghentikan tekad besar kami untuk menghidupkan kembali kemakmuran zaman kuno. Chen Xiang menaklukkan keluarga ini, dan bahkan disegel oleh surga. Dia bisa melompat keluar dan menggali kuburan di mana-mana, jika tidak, keluarga Tongtian tidak akan khawatir. Keluarga Duan terus berbicara tentang keluarga Tongtian, berbicara tentang keluarga Feng, ada beberapa dewa tua yang bersembunyi di alam misterius mereka, dan mereka semua adalah orang yang dapat naik setelah 9 bencana. Tetapi bahkan jika mereka naik ke surga, mereka harus begitu mereka mencapai terobosan. Cepat atau lambat mereka akan mati karena usia tua di surga, jadi mereka tinggal dan mendukung keluarga Tongtian ini secara besar-besaran.
Putri surgawi dan kaisar, mereka akan masuk surga cepat atau lambat, karena mereka memiliki apa yang disebut potensi mencapai surga dan masih muda. Mereka dapat dengan mudah naik ke alam surga, dan setelah pergi ke alam surga, mereka juga akan diambil alih dan dilatih oleh keluarga Tongtian. Di atas, dan mereka akan memiliki pemandangan tak terbatas di sepanjang jalan, itu semua adalah harta keluarga Tongtian. Setelah Chen Xiang dan yang lainnya meninggalkan kota raja selama lebih dari 1 jam, ada fluktuasi ruang di langit di atas kota raja. Beberapa lelaki tua melakukan perjalanan melalui kehampaan dan datang ke kota raja. Tubuh mereka diketahui bahwa mereka adalah milik Feng. Tidak lama setelah kematian putra kepala keluarga Feng, orang-orang tua ini merasakannya, dan ketika semua orang melihatnya, mereka semua lari, jangan sampai orang tua ini marah dan menghancurkan seluruh kota. Bab 807 Tanah Suci Laut Putih. Keluarga Feng mengirim orang ke Taiwan untuk membuat masalah, tidak ada dari orang-orang itu yang bisa kembali, mereka semua dipenggal. Tetapi keluarga Feng tidak segera menanganinya, seolah-olah ada sesuatu yang penting untuk dilakukan. Tetapi sekarang Chen Xiang dipenggal patriark mereka lagi. Nah, jika keluarga Feng tidak melakukan apa-apa, mereka pasti akan diejek oleh dunia. Di kota raja, setelah orang tua dari keluarga Feng tiba, mereka mengeluarkan hadiah di tempat. Jika Anda memenggal kepala Chen Xiang, Anda bisa mendapatkan 5 pil yang mengembalikan kehidupan, dan jika Anda menangkap Chen Xiang hidup-hidup, Anda bisa mendapatkan 10 pil, dapatkan 2 pil. Hadiah ini sangat menarik, karena pil pengembalian kehidupan adalah pil kelas atas di tingkat prefektur, dan semuanya dilelang di pasar, dan harganya sangat tinggi, dan 10 pil pengembalian kehidupan mahal, cukup untuk membuat banyak orang tua menjual mati-matian. Sebagai keluarga besar pil, Chen Xiang masih tidak tahu bahwa dia telah ditawari hadiah dengan pil, tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak takut, dia masih berharap lebih banyak orang akan datang ke dia, sehingga dia bisa bersamanya orang-orang ini bertengkar hebat. Saya berbicara tentang Sancang. Keterampilan menggali kuburan keluarga Duan Anda sangat kuat. Apakah Anda tidak memiliki sarana yang kuat untuk melintasi ruang angkasa? Chen Xiang mengikuti Duan Sancang dan berjalan selama lebih dari 3 hari. Dia tidak lambat, dan dia selalu suka naik ke puncak gunung untuk melihat-lihat ketika dia melewati beberapa tempat. Dia juga mencari kuburan saat dia di jalan. Chen Xiang sedikit khawatir jika dia bergaul dengan pria ini untuk waktu yang lama, dia akan disegel oleh surga. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya saya meninggalkan keluarga Duan untuk berlatih. Meskipun saya telah menggali makam orang lain, semuanya terlalu kecil. Benua raja ini juga merupakan tempat yang sangat tua. Saya ingin melihat apakah saya bisa lakukan di sini. Temukan makam besar, Duan Sancang tertawa. Chen Xiang pergi ke Manran Xuan Land terutama untuk mencari ramuan. Ramuan kelas menengah di tingkat prefektur juga sangat langka, bahkan jika dia pergi ke Pil City untuk mencarinya, dia mungkin tidak dapat menemukannya. Mungkin kamu bisa mencobanya dengan Luo Tianmen dan Space Yuanzhu, tapi itu akan mempengaruhi umur Luo Tianmen dan Space Yuanzhu. Mungkin Luo Tianmen akan rusak setelah beberapa kali digunakan, kata Long Shui. Chen Xiang buru-buru mengeluarkan Luo Tianmen dan Space Yuanzhu, dan berkata, tidak masalah, jika Anda terus mengikuti orang ini, Anda pasti akan menggali banyak kuburan, dan saya tidak tahu kapan Anda bisa melakukannya. Pergi ke tempat yang liar dan misterius. Luo Tianmen perlu menyerap energi dalam jumlah besar untuk mengubahnya menjadi kekuatan ruang dan membuka pintu ruang. Kekuatan ruang di ruang Manik Yuan murni dan luas, dan itu lebih nyaman digunakan dengan senjata ajaib ruang angkasa. Chen Xiang mendesak orang-orang Luo Tian untuk menyerap kekuatan sejumlah besar mutiara ruang angkasa. Chen Xiang mengendalikan orang-orang Luo Tian untuk menyerapnya dengan gila-gilaan, dan kemudian menyesuaikan posisinya, memilih benua yang paling dekat dengan tanah liar dan misterius. Mulut Duan Sancang melebar karena terkejut saat melihat pintu ruang perlahan terbentuk. Kakak Chen, senjata ajaibmu terlalu menantang surga, tapi sepertinya kamu tidak tahan berkali-kali. Duan Sancang bergegas mendekat dan melihat cakram Luo Tianmen di tangan Chen Xiang gemetar, energinya terlalu banyak.
Duan Sanchang adalah anak dari keluarga perampok makam, dan dia juga orang yang berpengetahuan. Ketika dia melihat Space Yuanzhu dan Luo Tianmen milik Chen Xiang, matanya langsung menyala, seolah-olah dia telah menemukan makam kaisar. Cepat dan masuk, harus ada lebih banyak makam di Chaotic Xuandi, jangan buang waktu di tempat seperti ini, kata Chen Xiang. Duan Sanchang tersenyum, dan melangkah ke pintu ruang angkasa bersama Chen Xiang. Bang, dari balik pintu luar angkasa, Chen Xiang dan Duan Sanchang jatuh ke rawa besar. UPS, semua benua telah bergabung menjadi satu, jadi semua koordinat itu telah berpindah. Ini merepotkan. Chen Xiang menampar kepalanya dan berteriak. Kami memang dalam masalah. Ada sesuatu di sini yang membuat saya tidak nyaman. Saudara Shen, lihat ke tanah. Ini seharusnya jejak yang ditinggalkan oleh ular yang sangat besar dan berbisa, bukan hanya satu. Wajah Duan Sanchang segera berubah menjadi hijau, ekspresi ketakutan. Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata, bukankah itu hanya ular? Apa yang harus ditakuti? Kamu tidak mengerti. Ular-ular ini sangat menakutkan. Mereka semua hampir berubah menjadi naga banjir. Tubuh mereka menakutkan dan sangat beracun. Duan Sanchang melihat sekeliling dengan waspada. Dia bisa merasakan bahwa ular raksasa ini tetap tinggal di belakang nafas, nilai kekuatan ular-ular ini. Long Sui di cincin Youyao tiba-tiba berkata, ini adalah sarang ular berbisa, dilihat dari auranya, setidaknya ada 10 ular sanca beracun emas ungu. Ular-ular beracun emas ungu, Chen Xiang tidak bisa membantu tetapi bergidik ketika mendengar ini 4 kata, tidak sangat beracun, dan dagingnya menakutkan. Dikatakan bahwa ular sanca beracun jenis ini paling mudah berevolusi menjadi naga. Ia lahir dengan banyak gigi tajam. Ular sanca beracun emas ungu dewasa dapat dengan mudah menghancurkan yang kuat yang telah melewati 8 kalpa nirwana. Ini adalah piton beracun ungu emas. Duan Sanchang menelan ludah dengan wajah pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan menunjuk ke sebuah batu, lihat. Kulitnya yang rusak telah berganti kulit. Warna ungu emas ternyata menjadi lebih jelas. Itu berubah menjadi naga. Chen Xiang buru-buru mengeluarkan Luo Tianmen, tetapi menemukan bahwa Luo Tianmen tidak lagi menyerap kekuatan Space Yuanzhu, jelas ada masalah dengan penggunaan paksa barusan. Kalau begitu cepatlah. Chen Xiang buru-buru berlari, membuat Duan Sanchang mengikuti dari belakang. Kakak Chen, titik teleportasi yang kamu atur terlalu bagus, ternyata itu adalah sarang ular sanca beracun ungu emas. Duan Sanchang berkata sambil berlari, dia dan Chen Xiang telah bersama selama 3 hari, dan keduanya adalah sangat spekulatif, karena Duan Sanchang juga tipe pria yang diburu sepanjang tahun, lagi pula dia berspesialisasi dalam menggali kuburan leluhurnya. Setelah lebih dari setengah jam, mereka sampai di hutan, kehabisan napas, dan tidak ada satupun ular sanca beracun ungu emas yang muncul, jadi mereka lolos dari bahaya. Pada saat ini, sekelompok orang berjubah putih dicat dengan gelombang tiba-tiba muncul di sekitar mereka, kebanyakan dari mereka adalah pemuda, ada beberapa orang setengah baya, dan 2 orang tua memimpin mereka. Siapa kamu? Beraninya kamu memasuki wilayah tanah suci Laut Putih kami dan menyerahkan harta sihirmu untuk kami periksa. Jika kamu mengambil semuanya di sini, kamu harus mengembalikannya ke tanah suci Laut Putih kami dan membawamu kembali. Seorang lelaki tua dengan wajah muram berteriak pada Chen Xiang dan yang lainnya. Tanah suci Baihai dan tanah suci Bunga Persik adalah 2 tanah suci terbesar di selatan, dan ini sebenarnya adalah wilayah mereka. Ini di dalam alam mendalam Laut Putih. Duan Sanchang melihat sekeliling, tidak merasakan hal seperti itu. Tentu saja tidak. Bagaimana bisa ikan sampah masuk ke alam suci Laut Putih? Ini adalah area terdekat dengan tanah liar dan misterius. Itu milik alam suci Laut Putih kita. Berhenti bicara omong kosong dan segera serahkan senjata ajaib yang disimpan. Kata lelaki tua itu dengan marah. Baik Chen Xiang dan Duan Sanchang sedikit marah di hati mereka. Mengapa Anda menduduki alam suci Laut Putih, dan Anda harus menyerahkan senjata ajaib penyimpanan kepada Anda ketika Anda datang ke sini? Namun, kedua lelaki tua terkemuka itu tidak lemah. Dilihat dari auranya, setidaknya mereka telah selamat dari 5 atau 6 bencana.
Orang-orang paruh baya itu baru saja melewati nirvana. Adapun orang-orang muda itu, kebanyakan dari mereka berada di puncak. Negara, totalnya ada lusinan. Chen Xiang dan Duan Sanchang saling memandang, dengan sudut mulut sedikit terangkat. Bajingan tua, kura-kura tua, pria dari tanah suci Baihai harus disebut bajingan bodoh Baihai. Duan Sanchang segera mengutuk. Mereka tidak terlihat seperti kura-kura, tetapi mereka memiliki wajah yang panjang, tetapi mereka terlihat seperti dua kuda, tidak, mereka terlihat seperti dua keledai. Chen Xiang tertawa. Kedua lelaki tua di alam suci Laut Putih itu terkejut, dan kemudian menjadi marah, geram. Seseorang berani memarahi mereka seperti itu di depan wajah mereka, sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Anak-anak muda itu juga kaget, kedua orang tua ini sangat superior, dan sekarang mereka sangat dipermalukan oleh orang lain. Tangkap mereka, aku akan menguliti mereka hidup-hidup. Seorang lelaki tua meraung marah. Dan Chen Xiang dan Duan Sanchang melarikan diri, arah mereka berlari adalah sarang pithon beracun emas ungu. Bab 808 Pithon beracun emas ungu. Chen Xiang dan Duan Sanchang ingin memikat semua orang dari alam suci Laut Putih ke Zijin Poisonous Pithon Lair. Mereka sangat percaya diri dengan kecepatan mereka. Sudah ditangkap. Kalian berdua bajingan kecil, jangan lari. Seorang lelaki tua berteriak, dia tidak menyangka kedua lelaki pemarah ini berlari begitu cepat. Kura-kura tua, jangan mengejarmu. Dengan kecepatanmu, di mata kami, kamu lebih lambat dari kura-kura, Chen Xiang tertawa. Aku akan menghapusmu, kata seorang lelaki tua dengan marah, wajahnya sangat jelek. Segera, kedua lelaki tua dari alam suci Laut Putih merasa ada yang tidak beres dan berhenti dengan tergesa-gesa. Jangan mengejar, jangan tertipu. Wajah lelaki tua itu berubah, dan dia berkata, bagian depan adalah sarang ular sanca beracun Zijin. Jika Anda ditemukan oleh ular sanca beracun Zijin, Anda akan masuk masalah. Itu benar, ular sanca beracun Zijin disebut naga beracun kilat. Kecepatannya sangat cepat, kedua bajingan kecil ini benar-benar ingin membunuh kita. Seorang lelaki tua lainnya bahkan lebih marah, tetapi dia tertutupi keringat dingin, jika dia menjadi sasaran sekelompok besar ular sanca beracun ungu emas. Chen Xiang dan Duan Sanchang saya cukup kecewa di hati saya, karena plot mereka terlihat, dan mereka tidak bisa mengalahkan kedua lelaki tua itu, tetapi mereka percaya diri dengan kecepatan mereka, jadi mereka tidak akan takut bahkan jika mereka memasuki sarang ular. Apa yang harus dilakukan? Duan San berhenti. Changzi, tangani mereka, jangan biarkan kamu menjauh dari sini, aku akan memancing ular sanca beracun Zijin keluar. Chen Xiang tersenyum tipis. Apa, dekati saja sarang ular, jangan masuk, gas beracun yang dipancarkan oleh ular sanca beracun Zijin bukanlah lelucon. Duan Sanchang tidak setuju dengan pendekatan Chen Xiang. Saya seorang alkemis, saya tidak takut racun. Chen Xiang tertawa. Duan Sanchang telah mendengar tentang perbuatan Chen Xiang sejak lama, dan sekarang dia tiba-tiba memikirkan identitas lain Chen Xiang yang menentang surga, dan tertawa. Oke, hati-hati. Duan Sanchang pergi untuk menahan orang-orang dari tanah suci Laut Putih, memimpin mereka ke sini. Tapi Chen Xiang pergi ke sarang ular sanca beracun Zijin, dan mengeluarkan pil transformasi kecil untuk menarik ular sanca beracun Zijin. Tidak lama kemudian, Long Sui berseru, jumlahnya terlalu banyak, ada sekitar selusin, dan masing-masing setebal tangki air, jalankan dengan pil transformasi kecil. Beberapa saat setelah terbang menjauh, ungu kabut beracun emas melayang masuk, dan 12 muncul, tubuh mereka ditutupi sisik ungu emas, tangki air mereka tebal, dan mata mereka juga ungu emas, sangat menakutkan. 12 ular sanca beracun ungu emas berenang seperti kilat dan mengikuti di belakang Chen Xiang. Meskipun tidak ada ular sanca beracun ungu emas yang bisa mengejarnya, mereka membuatnya merasa ketakutan dan berbulu di sekujur tubuh, terutama ketika dia melihat seteguk ular ungu emas. Emas dari pithon beracun ungu emas, berwarna taring setajam silet. Dia tidak bisa menahan diri untuk mempercepat, dan dengan cepat menjauh dari ular piton beracun Zijin. Changzi, kami datang. Setelah melihat Duan Sanchang,
Chen Xiang buru-buru mengirim transmisi suara ke Duan Sanchang. Duan Sanchang juga merasa sangat bersemangat saat ini. Pikiran Chen Xiang tiba-tiba melintas, dan dia buru-buru berkata, "Semua orang di alam suci Laut Putih, saya pikir ada beberapa kesalahpahaman di antara kami. Kami memang mendapatkan beberapa hal di area ini, kami mengambil beberapa pil kecil. Jika Anda membutuhkannya, keluarkan saja." Chen Xiang membuang pil transformasi kecil, dan kedua lelaki tua itu terkejut, itu memang pil transformasi kecil berkualitas sangat baik, dan mereka juga menyimpan beberapa binatang yang sangat dalam di penangkaran di alam Saint Laut Putih. Pil bentuk kecil ini cukup bermanfaat bagi mereka, apalagi kualitasnya sangat bagus. Kedua lelaki tua itu buru-buru mengambilnya, tetapi Chen Xiang menarik Duan Sanchang dan berlari dengan liar. Pada saat yang sama, selusin lampu ungu emas menyala, itu adalah ular sanca beracun ungu emas. Melihat hal ini, kedua lelaki tua dari alam Saint Laut Putih segera mengutuk, mereka mengira ular sanca beracun Zijin datang untuk pil transformasi kecil, dan Chen Xiang yang dengan sengaja menarik ular sanca beracun Zijin. "Bajingan kecil, kamu membunuh kami," semua orang melarikan diri. Tak perlu dikatakan, orang-orang muda dan setengah baya itu semua melarikan diri, dan lelaki tua itu tidak tahan membuang pil transformasi kecil itu saat ini, jadi dia hanya bisa terbang menjauh. Apa yang membuat Chen Xiang tertekan adalah bahwa 12 ular sanca beracun emas ungu itu benar-benar mengejarnya. "Ini merepotkan, mereka telah mengingat auramu, dan kamu telah ke sarangnya lagi. Sepertinya Xiao Huasing dan tidak akan berfungsi," kata Duan Sanchang. Chen Xiang buru-buru berkata, "Chang Zi, ikuti orang-orang tua itu." Setelah berbicara, dia segera mengubah arah dan berlari menuju sekelompok orang di Tanah Suci Laut Putih. Awalnya, kedua lelaki tua itu diam-diam senang bahwa Chen Xiang tidak akan bisa mencuri ayam itu, tetapi ketika mereka melihat Chen Xiang dan Duan Sanchang mengejarnya tiba-tiba, mereka sangat marah hingga ingin memarahi ayah mereka. "Lansia, aku melakukan apa yang kamu katakan dan memancing orang-orang ini ke sini. Bagaimana kamu bisa meninggalkan kami dan melarikan diri? Kamu tidak baik," teriak Chen Xiang. Dia secara alami berkata kepada ular sanca beracun Zijin itu, "Ya, ular sanca beracun ungu emas ini membuka kecerdasan spiritual mereka, sehingga mereka secara alami tahu apa artinya ini. Jangan bicara omong kosong." Seorang lelaki tua buru-buru berteriak. Melihat ular sanca beracun Zijin di belakang bahkan lebih cepat, Chen Xiang tahu bahwa apa yang dia katakan barusan efektif, dan saat ini Chen Xiang dan Duan Sanchang juga berlari di depan mereka. Sialan, bagaimana bisa dua orang terkutuk ini berlari lebih cepat dari kelinci? Seorang lelaki tua mengutuk, sementara orang-orang muda yang lebih lambat itu mengerang di dalam hati mereka, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk berlari dengan liar, tetapi beberapa dari mereka masih luluh. Gas beracun yang disemprotkan oleh ular sanca beracun Zijin. Jika bukan karena menyelamatkan kekuatan untuk melarikan diri, kedua lelaki tua itu akan dibunuh oleh dua lelaki yang mencibir di depan mereka. Bukankah ini wilayah alam suci Laut Putih Anda? Anda juga membesarkan ular sanca beracun ungu emas ini. Perlakukan mereka dengan baik, dan kami tidak akan menemani Anda, Duan Sanchang tertawa. Meskipun kecepatan ular sanca beracun Zijin sangat cepat, Chen Xiang dan Duan Sanchang dapat menyingkirkannya. Orang-orang seperti mereka tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri, dan mereka tidak berani menimbulkan masalah. Dalam sekejap mata, hanya mereka yang berada di alam nirwana yang masih berlari menyelamatkan diri, dan yang lainnya sudah mati. Dan Chen Xiang dan Duan Sanchang sudah lari jauh, meskipun ada penyimpangan di gerbang luar angkasa, itu benar. Awalnya, Chen Xiang hanya berencana pergi ke kota terdekat dengan Menluan Xuan, tetapi sekarang dia datang ke Menluan Xuan, luar dalam kekacauan. Kekuatan keseluruhan alam suci Laut Putih ini tidak boleh diremehkan. Ada samudra putih besar di alam misterius Laut Putih mereka, yang memiliki energi spiritual yang sangat kuat, kata Duan Sanchang. Tanah suci Baihai dan tanah suci bunga persik adalah sama, mereka memiliki alam mendalam yang sangat bagus, dan kemudian mewariskannya selama bertahun-tahun, dan mendirikan sekte di dalamnya, dengan fondasi yang sangat kuat. Tiba-tiba, terdengar semburan suara pertarungan di depan, dan nafas membuat orang gemetar.
Ternyata itu adalah petarung kuat di pertarungan alam nirwana. Baihai Truki dari alam suci laut putih seluas laut dan semurni air. Ini adalah pertarungan para murid dari alam suci laut putih. Duan Sanchang mengerutkan kening dan berkata, orang lain. Itu tampaknya ki sejati abadi yang terbakar dari keluarga Qin. Dacheng, energi sejati tidak memiliki nafas, tetapi dapat menghasilkan api yang sangat menakutkan, dan keabadian akan terbakar ketika mereka menemukan energi sejati semacam ini. Itu adalah orang-orang dari Baihai Holy Tanah dan keluarga Qin yang sedang bertarung. Duan Sanchang berkata dengan pasti, lalu dia berjalan mendekat. Ayo pergi dan lihat, sepertinya kedua orang ini adalah Tuan. Chen Xiang mengangguk, dan berjalan maju bersama Duan Sanchang. Di depan, cahaya putih menyala, dan semburan gelombang udara yang dahsyat menyerbu masuk, seperti dampak gelombang laut, dan ada aliran udara panas di dalamnya, seperti yang dikatakan Duan Sanchang sebelumnya, satu nafas seluas laut, dan yang lain tapi seperti api yang berkobar. Bab 809 Pertikaian Putra Surga. Chen Xiang dan Duan Sanchang melihat bahwa sebenarnya ada dua pemuda tampan yang bertarung di depan mereka. Meskipun itu adalah pertempuran sengit, mereka masih sangat tampan dan gerakan mereka sangat apik. Namun, gerakan mereka sangat mengerikan. Bahkan beberapa orang tua, mereka tidak berani menyambut mereka. Alam suci Baihai dan anak-anak dari keluarga Qin yang bersaing. Wajah Duan Sanchang terlihat serius, dan dia terkejut bahwa anak-anak dari kedua keluarga ini begitu kuat. Chen Xiang juga sangat terkejut. Dia tahu bahwa kaisar yang dipilih oleh kekuatan kuno ini masih sangat muda, tetapi kekuatan mereka sangat menakutkan. Sepertinya mereka telah melewati keadaan nirvana dari bencana keempat atau kelima, dan mereka juga sangat menderita. Eksistensi yang kuat pada tingkat yang sama, bahkan para tetua dengan tingkat kultivasi yang sama dengan mereka dapat dengan mudah dibunuh oleh mereka. Apakah ini kekuatan putra langit? Wajah Chen Xiang serius, matanya penuh kejutan. Tangan Baihai Tianzi sepertinya dibungkus oleh 2 bulan purnama berwarna putih keperakan, memancarkan cahaya putih keperakan, napasnya bergejolak, dan energi sejatinya seluas lautan. Putra dari keluarga Qin, di sisi lain, memiliki tinju seperti matahari, dengan api yang mengamuk keluar, dan sinar cahaya bersinar ke segala arah. Dia bertarung dengan putra Baihai. Anda datang dan pergi. Meskipun setiap bergerak sangat mendominasi dan mematikan, jelas ada ruang untuk itu, mereka hanya sparring. Lari melintasi laut dan bergegas ke naga. Baihai Tianzi berteriak keras, dan tiba-tiba ada lautan penuh sinar cahaya di belakangnya, dengan pasang surut yang bergolak, hembusan angin dan ombak, dan beberapa naga menari liar di laut putih, mengaduk gelombang, ada kilatan petir putih dan guntur yang menggelinding. Dan pemandangan itu sangat mengejutkan. Ini semua ditampilkan oleh Baihai Tianzi dengan energi sejatinya yang luas dan seni bela diri yang kuat. Seolah-olah itu nyata, dia merentangkan tangannya, dan gambar naga Baihai yang berlari kencang menyerbu ke arah kaisar keluarga Qin. Beberapa naga air di atasnya, sepertinya bahkan lebih dahsyat, mengeluarkan semburan raungan sepanjang hari, disertai dengan guntur yang bergema di udara. Pohon-pohon di sekitarnya semuanya terguncang menjadi bubuk oleh nafas ini. Chen Xiang dan Duan Sanchang yang tidak jauh juga ketakutan. Jika itu mereka, tidak akan mudah menerima trik ini. Kaisar ini benar-benar terlalu tangguh. Kaisar keluarga Qin tampak khusyuk, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berteriak teredam, semburan kabut merah menyala keluar dari telapak tangannya, dan matahari besar yang terik tiba-tiba muncul, persis sama dengan yang tergantung di langit, hanya sedikit lebih kecil. Apakah kamu ingin menekan air dengan api? Seru Duan Sanchang. Kaisar keluarga Qin mengendalikan matahari yang berapi-api yang dipadatkan untuk jatuh, membombardir gambar laut dan naga. Dua duel seni bela diri yang tiada tara sangat kuat, dan itu adalah pertempuran antara air dan api, ketika kedua belah pihak diisi ulang bersama, itu seperti matahari yang terik jatuh ke laut, dan semburan kabut naik. Kabut kekerasan sangat kuat menyerang bumi, berbondong-bondong ke segala arah, lapisan tanah yang tebal terangkat kemanapun ia lewat. Pertempuran belum berakhir, masih berlangsung sengit,
kedua belah pihak masih memiliki ki yang sangat kuat. Dilihat dari penampilan mereka, pasti ada jangka waktu tertentu. Alam suci Baihai dan putra surga dari keluarga Qin bermain dengan sangat penuh perhatian. Chen Xiang dan Duan Sanchang juga menonton dengan sangat serius. Tetapi pada saat ini Long Sui tiba-tiba mengingatkannya bahwa beberapa orang sedang berjalan ke arah mereka. "Siapa kamu?" Itu adalah pria parubaya yang berbicara. "Kami baru saja lewat, dan kami akan melihatnya." Duan Sanchang buru-buru menjawab sambil tersenyum. Di belakang pria parubaya itu, ada beberapa orang muda dan orang tua, yang semuanya tampaknya adalah murid dari alam suci Baihai yang kuat. Mereka semua menyamar. Anak laki-laki berjanggut ini adalah seorang pria muda. Dia sangat mirip dengan Chen Xiang yang dicari oleh keluarga Feng, kata seorang pria dengan cahaya putih bersinar di matanya. Chen Xiang terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dengan kemampuan seperti ini, yang bisa melihat melalui teknik transformasinya. Orang itu memiliki mata spiritual, itu bawaan. Long Sui berkata, "Itu sebabnya dia bisa melihat melalui teknik transformasimu." Mendengar kata Chen Xiang, Kaisar Baihai yang bertarung dengan sengit dia dan Kaisar Qin keluarga langsung berhenti. Tangkap Chen Xiang dan minta dia untuk menyerahkan saber abadi dan naga Tai Chi yang menundukkan kungfu. Kaisar Alam Suci Laut Putih berkata dengan tenang, dan kemudian melanjutkan pertarungan dengan Kaisar keluarga Qin. Mendengar kata-kata ini, Chen Xiang melarikan diri. Pria parubaya dan orang tua itu sama-sama sangat kuat. Jelas dia tidak bisa mengalahkan mereka. Selain itu, kedua kaisar itu sangat menakutkan. "Changzi, kamu pergi dengan caramu sendiri. Jangan khawatirkan milikku. Kamu bisa datang ke Taiwan untuk menemukanku di masa depan. Biarkan saja." Setelah Chen Xiang mengirimkan suara ke Duan Sanchang, dia melarikan diri. "Kakak Chen, kamu dan aku langsung cocok, dan kita akan bertemu lagi di masa depan. Selama aku punya kesempatan, aku pasti akan memindahkan semua makam keluarga Feng." Tentu saja Duan Sanchang juga ingin ikuti Chen Xiang, tapi baik dia maupun Chen Xiang bukan orang yang bertele-tele. "Mengejar, kita harus mengambil Chen Xiang, tidak peduli apa artinya, kita harus membuatnya menyerahkan pedang abadi dan naga Tai Chi menundukkan kungfu." Kaisar Baihai berteriak dalam pertempuran sengit. Chen Xiang mengertakkan gigi diam-diam di dalam hatinya. Dari kata-kata Kaisar Laut Putih, dia membenci tanah suci Laut Putih, dan dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia pasti akan menghancurkan Kaisar Laut Putih di masa depan. "Suatu hari aku akan meledakkan seluruh tanah suci Laut Putih," persetan dengannya. Chen Xiang merasa kejam di dalam hatinya. Tidak apa-apa jika keluarga Feng merindukan pedang sihirnya, lagi pula itu sedikit festival. Tapi alam suci Laut Putih memberikan perintah seperti itu begitu dia mendengar namanya, yang membuatnya sangat marah. "Chen Xiang, kamu tidak bisa melarikan diri, ini semua orang dari alam suci Laut Putih kami, kamu dengan patuh menyerahkan pisau ajaib dan Tai Chi Dragon menundukkan kungfu, kami akan mengelilingimu dan tidak mati." Teriak seorang lelaki tua. "Saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Anda, saya tidak menyinggung Anda. Mengapa Anda ingin merampas keterampilan pedang dan sihir saya yang berharga?" Chen Xiang mempercepat dan bertanya. Pisau abadi itu hanya akan terbuang sia-sia di tanganmu. Biarkan itu digunakan oleh Kaisar Baihai kita. Hanya dia yang layak, dan kamu tidak layak." Pria tua itu berkata dengan ringan, berbicara dengan percaya diri, seolah itu adalah tentu saja. Setelah semua, Chen Xiang memperoleh pisau pembunuh iblis naga azur, dan dia masih mengenali tuannya secara otomatis. Kemudian, dia menambahkan jiwa naga, tetapi kekuatan kuno ini berpikir bahwa dia tidak layak memilikinya, dan bersikeras untuk merebutnya. Dia tidak menyangka kekuatan kuno dengan status seperti itu merampok barang-barang tanpa tersipu dan jantung berdebar, yang membuatnya sangat marah. "Bahkan jika aku tidak pantas menggunakannya, aku tidak akan memberikannya padamu bajingan. Biarkan aku memberitahumu, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan pernah mati bersamamu di tanah suci Baihai." "Tidak layak," kata Chen Xiang dengan marah. "Harapan, hanya berdasarkan kata-katamu, kamu tidak akan selamat hari ini." Seorang lelaki tua mencibir, dan semua orang yang menonton pertempuran mengejar mereka.
Kecepatan lari Chen Xiang sangat cepat sehingga menyebabkan orang-orang di alam suci Laut Putih sakit kepala. Tetapi mereka berpikir bahwa Chen Xiang berlari dengan seluruh kekuatannya dan tidak dapat bertahan lama. Mari kita lihat siapa yang tidak bisa bertahan hari ini. Chen Xiang mendengus dingin. Pada saat ini, dia sangat membenci alam suci Laut Putih, dan dia tidak takut orang-orang mengejarnya. Bab 810 Phoenix Api Zijin. Jauh dari tempat kedua kaisar bertempur, Chen Xiang memasuki gurun dan berlari di atasnya dengan kecepatan sedang, sengaja tidak membuang mereka yang mengejarnya. Begitu banyak master dari Tanah Suci Laut Putih akan muncul di daerah ini, dan jelas ada banyak orang dari Tanah Suci Laut Putih di sini. Terlihat bahwa tempat ini sangat penting bagi Tanah Suci Laut Putih. Chen Xiang berhenti tiba-tiba, dan orang-orang yang mengejarnya adalah seorang pria paruh baya, 5 pria tua berambut putih, dan selusin pria muda. Semuanya tidak buruk dalam kekuatan mereka melihat Chen Xiang berhenti terengah-engah, dan mengusap flying up, mengepung Chen Xiang di tengah. Matahari yang terik sangat panas, dan tanah datar yang sunyi ditutupi dengan gelombang panas. Tempat ini sunyi dan dihuni. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Chen Xiang. Semua orang di Tanah Suci Laut Putih berpikir bahwa Chen Xiang akan sulit untuk terbang. Apakah kamu kehabisan kekuatan? Kamu cukup mampu. Kamu sudah bisa berlari begitu lama. Kamu pantas menjadi seseorang yang menyinggung keluarga Feng. Seorang lelaki tua mencibir. Pria parubaya terkemuka, baru saja mendapat kabar bahwa keluarga Feng menawarkan hadiah untukmu. Selama kamu tertangkap hidup-hidup, kamu bisa mendapatkan 10 pil yang menghidupkan kembali. Sepertinya kita beruntung, haha. Chen Xiang mengerutkan kening, dan keluarga Feng benar-benar mulai menawarkan hadiah dia meninggal, dan dia masih menggunakan pil pengembalian kehidupan. Hatinya menjadi dingin, karena itu yang terjadi, dia juga berencana menggunakan pil pengembalian kehidupan untuk menawarkan hadiah kepada para kaisar ini. Dia diam-diam mendesak sejumlah besar pembusukan iblis dan energi mati yang terkompresi dalam dantiannya, dan itu melayang keluar dari tubuhnya, tidak berwarna dan tidak berbau, dan dengan cepat menyebar, menutupi mereka yang mengelilinginya. Pada saat ini, senyum muncul di wajahnya. Apa yang kamu tertawakan? Kematian sudah dekat. Pria besar itu berkata dengan jijik, serahkan pedang abadi dan seni ilahi dengan patuh. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, siapa yang sekarat dan kamu tidak tahu, kamu bisa tidak pernah mendapatkan saber abadi. Tapi aku bisa membiarkanmu melihat, dan aku juga bisa membiarkanmu mati di bawah pedangku yang berharga. Tepat setelah Chen Xiang selesai berbicara, 10 atau lebih anak muda itu tiba-tiba berteriak, dan melihat tubuh mereka tiba-tiba membusuk dan segera berubah menjadi tumpukan daging busuk ungu kehitaman. Hanya 2 anak muda yang bereaksi, duduk bersila, dan mengedarkan energi sejati mereka untuk mengendalikan penyebaran gas beracun. Segera, pria parubaya dan 5 pria tua itu juga mengetahuinya, wajah mereka berubah pucat, dan mereka buru-buru menggunakan kungfu mereka untuk menahan penyebaran gas beracun di tubuh mereka, jika tidak mereka akan mati karena gas beracun jika menyebar ke batas tertentu. Melihat senyum puas di wajah Chen Xiang, seorang lelaki tua segera marah, dan menampar Chen Xiang dengan telapak tangannya. Sambil mengedarkan energi sejatinya, dia mempercepat penyebaran racun, dan juga memelihara ki mati, yang diserap oleh tubuh. Ki mati energi sejati menjadi lebih kuat, dan hanya dalam sekejap, lelaki tua yang hendak menyerang Chen Xiang berubah menjadi genangan cairan ungu kehitaman. Ketika yang lain melihatnya, wajah mereka menjadi sangat jelek, dan mereka langsung menebak jenis racun apa itu. Chen Xiang, ini adalah racun kuno dan aneh, dan racunnya busuk dan mematikan. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu menggunakan racun ini? Pria parubaya di kepala tampak ketakutan. Dia terkejut bahwa Chen Xiang bisa menggunakannya sesuka hati racun ini. Tentu saja aku tahu, tapi aku yakin kamu akan merahasiakannya untukku. Chen Xiang mengangkat pisau pembunuh iblis Azur Dragon, dan di bawah sinar matahari, cahaya hijau esnya bersinar. Wajah orang-orang di alam suci Laut Putih pucat, mereka tidak bisa bergerak sama sekali sekarang, dan setelah mereka melihat pedang berharga Chen Xiang, mereka menemukan bahwa pedang itu lebih kuat daripada legenda.
dan pola roh kecil yang tak terhitung jumlahnya. Di atasnya mengejutkan mereka. Chen Xiang menekan kepala pria paruh baya itu dengan satu tangan, mencoba mencari ingatannya, tetapi ketika dia menjalankan kutukan Dementor, pria paruh baya itu tiba-tiba pingsan, dan pada saat itu berubah menjadi busuk ungu hitam. Orang-orang ini memiliki jejak di lautan kesadaran mereka, untuk menghindari pencarian orang lain, kata Bai Youyo. Ini murah untukmu. Chen Xiang mendengus dingin, mengayunkan pisaunya ke arah seorang lelaki tua, dan memenggal kepala lelaki tua itu, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kematianku sudah dekat? Saat dia berbicara, dia menebas lagi orang tua lainnya meninggal, dan awalnya berencana untuk menanyakan sesuatu dari mulut orang tua lainnya, tetapi mereka menolak untuk mengatakan apapun, dan kemudian memenggal kepala semua orang tua dengan 2 atau 3 pukulan. Pada akhirnya, dia bertanya kepada kedua anak muda itu bahwa alasan mengapa mereka ingin menempati area yang luas ini adalah karena ada tambang besar Fire Phoenix Purple Gold di sini. Jika Chen Xiang mengingatnya dengan benar, Fire Phoenix Purple Gold ini adalah formasi pemurnian bahan-bahan di piringnya sangat bagus. Dan sekarang dia mengerti mengapa ada begitu banyak ular sanca beracun Zijin di sini. Pada akhirnya, kedua pemuda itu juga dipenggal oleh Chen Xiang. Chen Xiang memasang semua kepala ini, karena kepala ini tidak ternoda oleh pembusukan dan energi kematian, sehingga tidak membusuk. Dia ingin menggantung kepala ini di tempat yang paling menarik perhatian, sehingga orang lain tahu apa akibat dari memprovokasi Chen Xiang. Bersihkan tempat kejadian dengan baik tanpa meninggalkan jejak pembusukan iblis dan energi kematian, dan juga hancurkan semua jiwa yang tersisa untuk mencegah pemanggilan dari Tanah Suci Laut Putih. Sulit untuk menahannya. Phoenix api Zijin adalah biji bermutu tinggi, dan mengandung energi aneh. Itu tidak dapat disimpan tanpa senjata sihir penyimpanan tingkat tinggi. Seharusnya ada gudang untuk Phoenix api Zijin di dekat sini. Aku akan mencarinya dulu, dan Anda pergi ke kota terdekat dulu. Gantung kepala itu. Long Sui berkata, beritahu mereka apa yang akan terjadi jika mereka merebut Tai Chi Dragon, menundukkan Kungfu dan King Long Demon Slaying Knife. Kota King Feng dinamai karena kelompok besar King Feng di dekatnya saat fajar. Semua kepala tetua Tanah Suci Baihai dipaku ke tembok kota, dan disegel dengan formasi, sehingga tidak ada orang dengan kekuatan apapun yang bisa menjatuhkan mereka. Ini adalah nasib merebut pedang berhargaku dan Tai Chi menundukkan naga Kungfu. Chen Xiang juga meninggalkan kata-kata ini di tembok kota, lalu berubah menjadi seekor burung, dan memasuki hutan. Karena ada banyak harta karun di tanah misterius yang liar, kota-kota terdekat penuh dengan orang. Dan berita menyebar dengan cepat. Chen Xiang tidak menyangka bahwa orang-orang yang dia bunuh semuanya terkenal di Tanah Suci Laut Putih. Pria paruh baya itu ternyata adalah paman kaisar. Orang-orang tua itu semuanya adalah penatua, dan mereka semua berstatus tinggi di Tanah Suci Laut Putih, dan sekarang kepala mereka benar-benar dipaku ke tembok kota oleh orang lain. Setelah melihat kata-kata itu, semua orang langsung memikirkan Chen Xiang, karena Chen Xiang memiliki pedang abadi dan naga Tai Chi menundukkan Kungfu, banyak kekuatan kuat menatapnya dan ingin merebutnya. Di tembok kota, semua orang berhenti untuk menonton dan berdiskusi. Orang-orang ini semua adalah orang kuat di Tanah Suci Baihai, dan mereka semua selamat dari 4 malapetaka nirvana. Paman Kaisar Baihai selamat dari malapetaka kelima, tetapi mereka berakhir seperti ini. Sepertinya mereka semua terbunuh oleh seseorang dengan pisau. Kepalanya dipotong. Itu yang pantas kamu dapatkan, merebut pisau abadi dan keterampilan magis orang lain, kamu dianggap murah. Duan Sanchang juga sangat terkejut ketika melihat kepala ini. Dia tidak berharap Chen Xiang bersembunyi begitu dalam sehingga dia akan memiliki kemampuan untuk memenggal kepala orang-orang ini turun. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.